Melanjutkan proyek laptop dan juga PC murah yang Pichel mulai di awal tahun ini, maka kali ini Pichel akan nunjukin lagi sebuah laptop di level 3 jutaan ya. Kemarin udah level 1, level 2 jutaan. Dan ini di harga 3 jutaan ini datang dari sesepuhnya laptop-laptop yang ada saat ini, yaitu dari brand Dell. Dan Pichel akan tunjukin kepada teman-teman sekalian kalau laptop second 3 jutaan juga masih bisa dipakai buat jadi partner kerja harian. Terutama di tahun 2025 ini. Bisa nggak ya? Nah, mending kita lihat aja sama-sama terus videonya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan nunjukin di project 3 jutaan ada sebuah laptop second di level enterprise yaitu dari Dell dengan nama Dell Latitude 5410. Spesifikasi laptop ini tuh adalah sebagai berikut. CPU yaitu Intel Core i5 10310U prosesor, RAM 16GB DDR4 dual channel 2,4 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 3.0 dengan kapasitas 256GB, integrated GPU Intel UHD Graphic 620 dengan sharing memori sebesar 6,24 GB, layar IPS panel 14 inci matte finish dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Di bagian desain, maka laptop ini sendiri memiliki tampilan yang laptop kantor banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibilang tuh ya, desainnya ini tuh generik banget. Ya, karena memang saat diluncurkan pertama kali di tahun 2019, hampir semua laptop pada saat ini tuh punya model ataupun desain yang ya kayak begini gitu. Mulai dari sudut-sudut bodinya yang dibuat agak membulat ataupun curve, dan juga penggunaan warna silver sebagai theme colornya di setiap permukaan dari laptopnya. Dan dari segi ukuran pun laptop ini punya dimensi 32,3 dikali 21,6 cm dengan ketebalan 2,1 cm dan bobot 1,5 kg. Jadi sudah pasti secara dimensi dan juga bobot, maka laptop ini masih tergolong compact, bahkan untuk kelas tahun 2025 sekarang ini. Lalu untuk detail desainnya, maka pada sisi depan nanti terdapat logo Dell di bagian tengah area display cover yang dicetak dengan silver glossy finish. Mulai dari bezel layar dan juga keycap keyboard yang berwarna hitam, sampai ke area palm rest dan juga touchpadnya yang berwarna silver. Sementara di sisi bawahnya tampilannya ya more or less sama-sama aja kayak laptop-laptop lain. Cuma ada 4 bump plastik untuk kaki-kakinya dan juga beberapa grill ventilasi untuk urusan sirkulasi udara ke bagian internal laptopnya. Dan kalau ngomongin soal build quality-nya sendiri, maka material laptop ini tuh pun total menggunakan material plastik di seluruh elemen bodinya ini. Karena itu sudah pasti kita nanti akan menemukan flex di setiap permukaan dengan area yang lebar pada laptop ini. Jadi jangan berharap lah kalau laptop ini sudah mendapatkan standar military grade US, MEL, STD segala macam, kagak mungkin. Karena hal itu memang belum menjadi hal yang umum pada saat laptop ini memang diluncurkan. Tapi biarpun begitu, laptop ini masih dilengkapi dengan I/O port di bagian sisi bodinya, yang memang tergolong cukup high-end lah untuk laptop di kelasnya. Di sisi kiri laptop nanti terdapat sebuah charging port, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support akan DisplayPort dan juga power delivery, dan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1. Sementara pada sisi kanan terdapat slot micro SD card slot micro SIM card, combo audio port 3,5 mm, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan fitur power share, satu port Full HDMI 1.4b, satu port Ethernet, dan juga wedge shape security lock. Ya seperti yang tadi Pichel bilang, buat laptop rilisan tahun 2019, maka I/O portnya ini tergolong cukup oke lah ya. Memang belum ada Thunderbolt dan juga HDMI-nya juga masih versi 1.4, tapi buat kebutuhan kerja harian di masanya, maka kelengkapan portnya ini sudah terbilang lebih dari cukup. Masuk ke bagian layar, maka laptop ini nanti menggunakan display IPS panel matte finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan memiliki resolusi 1920x1080 atau Full HD dan juga refresh rate sebesar 60 Hz. Panel layarnya nanti diproduksi oleh BOE dengan kode HN4TM-NF-NV14N4F yang memiliki color depth sebanyak 8 bit dengan color akurasi yang tidak bisa kita temukan baik di informasi kita mau cari di internet ataupun juga di website resmi dari Dell. Namun pada waktu Pichel test menggunakan X-Rite Display Plus, maka gamut coverage layar ini tuh ada di 43,3% DCI-P3, 59,9% sRGB, dan 42,1% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerdasan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 200 nits dengan kontras rasio di 768:1. Memang kalau ditanya, ini layarnya nggak ada spesial-spesialnya sama sekali. Ya, dan Pichel juga ngerasa tampilan warnanya tuh memang pucat.
Terutama kalau dipakai buat kita yang konsumsi konten, kayak nonton film ataupun nonton video, itu warnanya kayak nggak terlalu vibrant begitu. Tapi memang viewing angle-nya sih udah pasti lebih oke, karena dia pakai panel IPS. Cuma brightness aja yang memang mentok di 200 nits aja. Ini bakal nggak nyaman banget, terutama kalau kita pakai di ruangan yang tergolong terang benderang lah. Atau kalau memang teman-teman suka pakai di luar ruangan ataupun ngafe di pinggir jendela gitu ya. Karena sinar matahari ya agak ganggu dikit lah gitu. Selain itu, layar laptop ini pun juga sudah menggunakan bezel yang terbilang acceptable dengan ketebalan 0,5 cm di sisi kiri dan kanan dan 1,7 cm di bagian atas dan juga bagian bawah. Ya kalau untuk urusan simetris memang bezel ini Pichel harus acungi jempol. Dia simetris, atas bawah kiri kanan itu simetris. Nggak ada yang tebel-tebel sendiri, kan banyak yang kayak ya tipis bagian atas tapi bawahnya tebel banget gitu. Dan juga layarnya nanti juga sudah ditopang sama 2 buah engsel yang kokoh di bagian kiri dan kanan, yang nanti dapat mensupport layar bukaan hingga 180 derajat. Ya ini lumayan berguna lah ya, jadi kita nggak perlu ribet-ribet tuh muter-muter layarnya kalau kita mau nunjukin apa yang ada di layar laptop kita. Nah masuk di bagian input device, maka laptop ini tuh cuma punya 3 input device standar. Ya 3 input device tapi modelnya standar semua. Input device yang pertama yaitu nanti keyboard membran bertipe chiclet yang punya desain simple tapi juga fungsional. Keycapnya berukuran 1,5 cm yang proporsinya pas banget ada di ujung-ujung jari dari Pichel. Untuk feedback suaranya pun juga suara ketukannya terdengar halus dan ini bener-bener halus banget lah. Ini kayaknya memang desain laptop kantor banget. Selain itu juga keyboard laptop ini sudah dilengkapi dengan backlight putih dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman adjust menggunakan tombol F5. Berikut yaitu input device kedua, ini adalah touchpad, di mana dia memiliki ukuran 9,5 dikali 5,2 cm, yang memang agak diletakkan sedikit menjorok ke bagian kiri. Touchpad ini memiliki permukaan yang halus dan juga licin, dengan dilengkapi tombol klik kanan dan klik kiri yang terpisah. Nanti tombol-tombol ini diletakkan di bagian bawah dari touchpadnya, jadi ini layaknya laptop-laptop zaman dulu lah ya, kalau sekarang kan biasanya dia udah seamless. Nah kalau ditanya, maka feedback klik pada touchpadnya ini tuh terasa empuk, dan suara kliknya pun juga soft banget lah. Mirip dengan suara keyboardnya. Tapi sayangnya waktu kita coba cek, ini nggak ada tuh shortcut buat matiin akan touchpad. Jadi kalau teman-teman nggak suka pakai touchpad, mau nggak mau harus matiin manual dari control panel. Nah terakhir yang ketiga, ya Pichel jamin bocah-bocah zaman now ini nggak akan tahu atau mungkin tahu tapi cuma sedikit gitu ya. Yaitu track point ya. Teman-teman pasti bertanya gitu, ini track point ini makanan jenis apa bang ya kan? Nah ini jadi seperti yang teman-teman mungkin lihat sekarang di video ini, maka track point itu sebenarnya adalah tombol kecil, bukan tombol ya, tapi kayak apa ya, input device kecil, di mana dia nongol di tengah-tengah keyboard, tepat di antara tombol G, H, dan juga B. Ya kalau misalnya di brand lain, kayak misalnya di Lenovo ThinkPad, ini biasanya sih berwarna merah. Tapi kebetulan di laptop ini warnanya dia pilih agak kalem gitu ya. Kalau Dell ini kayaknya dia approach-nya lebih humanis, di mana dia memiliki warna hitam, sama kayak warna keycap dari keyboardnya. Nah, fungsi track point itu mirip kayak touchpad. Jadi, teman-teman bisa gerakin kursor tanpa harus ngangkat tangan jauh-jauh dari posisi ngetik. Ya kalau bisa ditanya mungkin bilang, ah ini jadul banget bang, kayak laptop jadul gitu ya. Tapi ini sebenarnya berguna banget, terutama buat kita yang pakai multitasking tanpa harus pindah-pindah tangan kepada touchpad. Jadi menurut Pichel track point ini masih punya nilai pakai tersendiri. Dan nanti buat temenin track point ini ada juga dua tombol fisik yang posisinya persis di bawah dari tombol spasi. Tombol-tombol ini nanti fungsinya buat klik kanan dan juga klik kiri. Jadi meskipun teman-teman nggak nyentuh touchpad sama sekali, navigasi tetap bisa jalan dengan lancar. Nah terus kan pasti akan nanya kan, terus apa gunanya kalau sama-sama aja kayak touchpad gitu ya? Kenapa harus sampai ada 2 input device? Ya, jawabannya sebenarnya adalah karena track point ini itu tuh lebih efektif buat kita pakai yang sering ngetik ataupun juga kerja di ruang yang sempit. Kayak di mobil, pesawat, ataupun yang kayak kemarin Pichel sempat lihat tuh di KRL gitu, ngoding dia, bayangkan. Sementara touchpad lebih nyaman buat kita yang suka pakai kontrol kursor dengan gestur gitu. Atau buat kita yang butuh area yang lebih luas buat navigasi. Jadi ujung-ujungnya dua-duanya tuh punya fungsi masing-masing, tergantung dari preferensi dari user laptopnya. Terus kenapa nggak ada lagi gitu bang? Di laptop-laptop zaman sekarang kenapa nggak lagi? Ya karena memang kalau makin kesini, desain laptop tuh makin ngandelin touchpad yang semakin lebih luas dan juga responsif gitu ya. Sementara track point tuh dianggap kayak udah mungkin nggak terlalu relevan lah, terutama buat kaum-kaum mayoritas user-user laptop zaman now gitu ya. Ini bukan spesifik Gen Z doang ya, tapi mungkin Gen Alpha gitu ya kan. Kayak apaan ini gitu. Dan terlepas dari semua yang Pichel sampaikan tadi, buat yang pada penasaran berikut ini deh. Pichel coba tunjukin typing dan juga clicking test dari keyboard dan juga touchpad dari laptop ini. Check this out.
Masuk di bagian performa, maka laptop ini sendiri menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 10310U, di mana dia memiliki 4 cores dan juga 8 threads, dan memiliki litografi di 14 nanometer. Untuk frekuensinya, maka prosesor ini memiliki base clock di 2,2 GHz dan juga bisa diturbo max hingga 4,4 GHz, serta TDP di 15 Watt. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan RAM sebesar 16 GB DDR4 dual channel dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga storage SSD M2 NVMe PCIe 3.0 dari Lenovo sebesar 256 GB. Sementara untuk operating sistemnya sendiri, ini sudah langsung ada Microsoft Windows 11 Professional dengan build number 26100.3775 atau 24H2. Selain itu, laptop ini nanti sudah dilengkapi dengan aplikasi pendukung yaitu Dell Optimizer yang berfungsi sebagai thermal management dengan 4 fan profile, yaitu Optimize, Cool, Quiet, dan juga Ultra Performance buat mengatur akan sistem pendinginannya. Jadi untuk performance boosternya memang Pichel set fan profile-nya kepada mode Ultra Performance, dan yang memang menarik, keempat fan profile ini bisa digunakan baik dalam mode charging maupun juga mode baterai. Dan oleh karena itu, Pichel mau nunjukin nih gimana performa dari laptop ini lewat serangkaian testing dan juga serangkaian benchmark dengan 2 mode ya. Pertama, Pichel nanti akan pakai battery mode yang hanya menggunakan daya dari baterai, dan juga yang kedua adalah charging mode yang menggunakan daya dari charger bawaannya. Kedua mode ini nanti cuma berbeda di sumber daya doang, tapi semuanya pakai fan profile yang sama, yaitu Ultra Performance yang diharapkan ya bisa kita lihat apakah konsisten atau enggak gitu performanya. Dan testing pertama kita mulai dengan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Di kondisi battery mode, dia akan menghasilkan skor sebesar 3099 poin untuk CPU multicore dan 1053 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan ampere ratio sebesar 2,94 kali. Sementara pada charging mode, dia menghasilkan skor 2936 untuk CPU multicore atau turun sebesar 5,3% dan 1041 poin untuk CPU single core atau turun 1,1%. Sehingga menghasilkan ampere ratio sebesar 2,82 kali atau turun 4,1%. Testing kedua dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Maka pada battery mode skor yang rata-ratanya adalah 1344. Sementara di charging mode skor rata-ratanya adalah di 1361 atau naik 1,3%. Testing ketiga dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Pada battery mode, ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 12 menit 38 detik. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 11 menit 7 detik atau lebih cepat 12%. Testing keempat dengan tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K, format H264 dan juga preset Quality 4K. Pada battery mode render time-nya adalah 10 menit. Sementara pada charging mode render time-nya adalah 10 menit 53 detik atau lebih lambat 8,8%. Testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Maka pada battery mode skor yang didapat adalah 7067 poin untuk Essential, 6425 poin untuk Productivity, dan 3064 untuk Digital Content Creation. Sehingga skor akhirnya adalah 3714 poin. Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 8342 untuk Essential, 7021 untuk Productivity, dan 3259 untuk Digital Content Creation. Sehingga skor akhirnya adalah 4127 atau naik 11,1%. Testing ke-6 dengan Crystal Disk Mark untuk mengetahui kecepatan dari storage-nya. Pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread di battery mode, maka kecepatan membaca datanya adalah 2,4 GB per second dan menulis datanya adalah 1,1 GB per second. Sementara di charging mode, kecepatan membaca datanya adalah 2,5 GB per second atau lebih cepat 4,2%. Dan menulis data adalah 1,1 GB per second. Dan kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread di battery mode, kecepatan bacaannya adalah 26,3 MB per second dan menulis datanya adalah 86,8 MB per second. Sementara di charging mode, kecepatan bacaannya adalah 33,6 MB per second atau 28% lebih cepat dan menulis datanya adalah 85,1 MB per second atau 1,9% lebih lambat. Beralih ke bagian grafis, maka laptop ini sendiri menggunakan integrated GPU Intel UHD Graphics 620 yang memiliki arsitektur Gen 9.5 dengan 24 execution unit, 192 shading unit, dan bekerja di frekuensi 300 MHz hingga 1,15 GHz, dan juga memiliki sharing memory default sebesar 6,24 GB. Dan untuk menguji akan kemampuan grafisnya, kita lanjut dengan testing ke-7, yaitu GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender, dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Maka pada battery mode, ini 1 frame dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 10 menit 56 detik, dan di charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 12 menit 2 detik, atau lebih lambat 10,1%.
Dan testing terakhir untuk synthetic benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy. Pada battery mode, GPU-nya melakukan skor 431 untuk grafik, 3150 untuk CPU, dan 495 untuk overall skornya. Sementara pada charging mode, GPU-nya melakukan skor 421 untuk grafik atau turun 2,3%, 2668 untuk CPU score ataupun turun 15,3%, dan 481 untuk overall point atau turun 2,8%. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan PC dan juga laptop yang Pichel pernah review. Check this out. Next kita lanjut kepada gaming test. Dan untuk skenario-nya ini masih sama aja kayak yang tadi, yaitu pakai battery mode dan juga charging mode. Sementara untuk game settingnya, Pichel turunkan resolusi layarnya menjadi HD ataupun 1280x720 pixel. Pichel nggak mau terlalu agak memforsir karena Pichel tahu ini spek laptopnya juga ya harusnya tidak ditujukan buat gaming ya. Tapi kan bisa jadi teman-teman pasti akan bertanya-tanya gimana ini kemampuan gamingnya gitu. Dan settingan gamingnya pun juga Pichel akan adjust. Pichel akan atur gunakan yang paling playable lah buat laptop ini. Game pertama itu GTA 5 di resolusi 1280x720 atau HD dan juga setting normal. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 25,1 fps dengan maksimum di 47,9 dan juga minimum di 12,2 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate-nya di 27 fps dengan maksimum di 46,5 dan minimum di 11,5 fps. Sehingga rata-rata frame rate-nya naik sebesar 7,6%. Game kedua, CS2 di resolusi HD dan juga setting low. Di battery mode, rata-rata frame rate-nya di 39,1 dengan maksimum di 47,3 dan minimum di 24 fps. Sementara waktu di charging, rata-rata frame rate-nya di 36,2 dengan maksimum di 49,3 dan minimum di 20,3 fps. Sehingga secara rata-rata dia turun sebanyak 7,4%. Game ketiga, Dota 2, resolusi HD dan juga setting fastest. Di battery mode, rata-rata frame rate-nya di 62,8 dengan maksimum di 79,8 dan minimum di 43,7 fps. Sementara charging mode, rata-rata frame rate-nya di 58,7 dengan maksimum di 75,8 dan minimum di 44,6 fps. Sehingga secara rata-rata dia turun sebanyak 6,5%. Game keempat, FC25 di resolusi HD dan juga setting low. Di battery mode sayangnya game ini tuh hanya sampai di bagian setting lalu dia akan crash saat kita akan masuk kepada gameplaynya. Tapi di charging mode, gamenya tuh bisa berjalan dengan rata-rata frame rate di 16,3 fps dan maksimum di 17,9 dan minimum di 7,4 fps. Game kelima The Sims 4, resolusi HD dan juga setting medium. Di battery mode, rata-rata frame rate-nya di 58,4 dengan maksimum di 67,4 dan minimum di 2,4 fps. Sementara charging mode, rata-rata frame rate di 60,3 dengan maksimum di 75,4 dan minimum di 2,4 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 3,3%. Game ke-6 Cyberpunk 2077, resolusi HD dan juga setting low. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 8,2 fps dengan maksimum di 10,4 fps dan minimum di 6,5 fps. Dan di charging mode rata-rata frame rate di 4,3 fps dengan maksimum di 5,4 fps dan minimum di 3,6 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya turun sebanyak 47,6%. Tapi bicara harus kasih catatan ya, gamenya ini sama sekali nggak playable karena grafiknya tuh hancur sehancur-hancurnya. Game ketujuh Need for Speed Unbound, resolusi HD dan juga setting low. Sebenarnya game ini tuh masih bisa berjalan, tapi grafiknya malah lebih parah dari Cyberpunk. Karena gamenya tuh blinking dengan cepat dan lumayan bikin Pichel agak pusing. Padahal durasi testingnya tuh baru jalan 1 menit dan akhirnya Pichel nggak lanjutkan lagi karena jadi makin pusing dan juga enak. Game ke-8 ini kita pakai Valorant di resolusi HD dan juga setting medium. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 67,9 dengan maksimum di 100,3 fps dan minimum di 50 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate di 79 fps dengan maksimum di 125,6 dan minimum di 31,4 fps. Sehingga secara rata naik sebesar 16,3%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact, resolusi HD dan juga setting lowest. Di battery mode, maka rata-rata frame rate-nya di 44,6 dengan maksimum di 65,8 dan minimum di 31,8 fps.
Sementara di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 41,9 dengan maksimum di 66,9 dan minimum di 11,8 fps. Sehingga secara rata-rata ini frame rate-nya turun sebanyak 6,1%. Nah memang kalau teman-teman tanya, maka dari segi performa, laptop Dell Latitude 5410 ini tuh punya tenaga yang tergolong oke buat pekerjaan sehari-hari dan juga beberapa tugas berat. Nah yang bikin kaget, performa di battery mode ini kadang-kadang malah lebih ngebut dibandingkan saat di charging. Ini sesuatu yang memang jarang banget lah kita lihat. Ini mungkin karena sistem pendinginannya lebih stabil saat pakai baterai, jadi CPU-nya bisa ngasih tenaga maksimum tanpa kepanasan. Tapi sayangnya buat urusan grafis, maka laptop ini sering keteteran, apalagi kalau dipakai buat tugas yang butuh visual berat. Performa secara keseluruhan pun juga agak naik turun, jadi powernya tuh agak kurang konsisten. Ya buat kebutuhan buat sehari-hari sih masih aman, tapi buat kebutuhan komputasi yang lebih demanding, maka laptop ini agak susah bersaing. Intinya sih ya laptop ini cukup buat produktivitas harian lah, kayak ngetik-ketik, streaming, sekedar browsing, pakai Excel, PowerPoint, ya itu aja. Canva, mungkin boleh lah. Tapi jangan terlalu ngarep lah buat pengalaman maksimum, terutama buat kita pakai geber, ngediting apa. Kalau coding mungkin ya masih oke lah. Sementara buat sistem pendinginannya, maka laptop ini sendiri menggunakan single fan dengan diameter yang lumayan besar dan terhubung dengan dual heat pipe untuk mengalirkan panas dari CPU-nya. Desainnya tuh bikin suhu tetap terjaga meskipun dipakai kerja keras. Dan terhubung dengan ventilasi di bagian kiri supaya udara panasnya bisa keluar dengan lancar. Selama pengujian kipasnya memang agak sedikit berisik, tapi setidaknya nggak sampai kayak jet engine, kayak laptop-laptop gaming gitu ya, zaman now. Tapi ya gitu, pas dipakai rendering ataupun juga gaming yang berat, tetap aja suhunya tuh bisa tetap panas gitu. Apalagi di area ventilasi bagian kiri tadi. Dia tuh kayak suka bikin kaget gitu, kalau misalnya tahu-tahu nggak sengaja kesentuh gitu tangan kita. Dan untuk menguji akan efektivitas dari cooling systemnya, maka laptop ini kita tes dengan kondisi idle dan juga dilanjutkan dengan stress test menggunakan AIDA 64. Ya memang untuk skenario kita pakai yang sama seperti waktu kita pakai benchmark dan juga gaming test yang tadi. Untuk idle test di battery mode, rata-rata CPU usage-nya ada di 9,7% yang sesekali naik sampai ke 25,3%. Sementara untuk CPU-nya, grafiknya tuh terlihat dinamis dengan rata-rata di 65 derajat dan sempat menyentuh hingga 71 derajat Celcius. Sementara dari sisi konsumsi, maka laptop ini mencatat angka rata-rata di 7,2 watt, yang bisa naik sampai ke 13,5 watt saat ada lonjakan aktivitas di background sistemnya. Nah untuk frekuensinya sendiri, ini rata-rata ada di 3 GHz, yang lonjakannya tuh maksimum sampai ke 5,4 GHz. Dan nanti setelah 10 menit di battery mode, tesnya Pica lanjutkan dengan charging mode. Di skenario ini CPU usage-nya malahan drop ke 7,2%, tapi dengan bentuk grafik yang mirip dengan battery mode dan bahkan bisa spike sampai ke 11,7%. Nah, suhunya pun juga masih fluktuatif dengan nilai rata-rata di 72,1 derajat dan peak point-nya ada di 88 derajat Celcius. Begitu juga dengan powernya, di mana dia grafiknya masih naik turun dengan rata-rata 9,3 watt dan titik tertingginya ada di 11,9 watt. Dengan average frekuensinya ada di 3,9 GHz dan juga peak performance-nya ada di 4,3 GHz. Setelah break selama 10 menit, maka Pica lanjutkan kepada stress test menggunakan aplikasi AIDA 64. Di battery mode, suhu CPU-nya tuh langsung naik ke 70 derajat Celcius dan beranjak naik di rentang waktu 1 menitan, hingga menyentuh di 80 derajat Celcius. Tapi 1 menit kemudian, suhunya kembali turun ke level 76 derajat Celcius dan tetap berada di level ini selama skenario battery mode kita jalankan. Sementara untuk grafik powernya sendiri juga masih naik turun seperti yang di idle test, dengan rata-rata di 15,5 watt dan peak powernya ada 26,3 watt. Demikian juga dengan core clock-nya, di mana grafiknya juga mengalami pergerakan yang memang nggak bisa dibilang stabil. Karena secara rata-rata core clock-nya tuh ada di 2,2 GHz, tapi bisa spike sampai ke 3,7 GHz. Dan setelah 10 menit dalam kondisi battery mode, laptopnya Pica set lagi kepada charging mode. Dan pada saat masuk kepada skenario ini, maka suhunya langsung melonjak ke 98 derajat Celcius. Yang dibarengi dengan lonjakan power ke 41,1 watt dan core clock-nya di 3,8 GHz. Tapi sekitar 2 menitan kemudian suhunya drop ke 82 derajat Celcius yang diikuti penurunan power ke 15 watt dan juga core clock-nya ke 2,1 GHz. Setelah itu grafiknya kembali menunjukkan pattern yang sama dengan pengetesan sebelumnya, di mana suhunya berkisar di rata-rata 80 derajat dengan suhu tinggi di 83 derajat Celcius. Sementara untuk powernya ada di rata-rata 15,8 watt dengan konsumsi power tertinggi 18,8 watt. Sementara untuk core clock-nya cenderung lebih kalem walaupun pergerakannya masih terlihat agak fluktuatif. Dengan average performance-nya ada di 2,2 GHz dan peak-nya mencapai 2,5 GHz. Setelah itu akhirnya tesnya Pica hentikan dengan durasi testing selama 53 menit dan 10 detik.
Dan lebih lanjut untuk mengetes akan suhu permukaan dari laptop pada saat kondisi menggunakan battery test Modern Office, maka ini titik panasnya sendiri menyebar mulai dari bagian tengah sisi atas keyboard hingga ke area exhaust ventilation di bagian kiri dari laptopnya. Pada ini suhu rata-ratanya ada di 27,6 derajat dan titik tertingginya mencapai 29,1 derajat Celcius. Sementara untuk titik panas di sisi bawah laptop, posisi titiknya tuh mengikuti akan jalur heat pipe-nya. Dengan titik panas tertinggi ada di area dari chip CPU-nya. Pada hari ini, suhu rata-ratanya itu ada 31,9 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 35,6 derajat Celcius. Sementara pada saat kita stress test, titik panas di sisi atas laptop ini masih berada di area yang sama dengan tes sebelumnya. Dengan suhu rata-rata ada di 41,4 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 45,2 derajat Celcius, atau lebih tinggi sekitar 55,3% dari suhu tinggi pada battery testnya. Sementara di sisi bawah laptop, titik panasnya masih berkisar di area yang sama, dengan suhu rata-rata di 49,4 derajat dan suhu tinggi ada di 56,5 derajat Celcius, atau naik sekitar 58,7% dari suhu tinggi pada saat battery test. Jadi seperti yang teman-teman sudah lihat dari serangkaian tes yang tadi, suhu permukaan laptop ini memang masih bisa dibilang cukup terkontrol. Terutama di bagian atas dari keyboard yang notabene sering bersentuhan lah dengan tangan kita. Area panasnya pun cenderung terpusat dan nggak tersebar ke seluruh permukaannya. Ya ini mungkin bisa jadi karena kontribusi dari material plastik yang tadi ya. Jadi bukan, kalau metal kan gampang tuh menyebar sampai ke semua. Tapi di sisi lain bagian bawahnya memang terasa cukup panas. Apalagi pada saat sedang menghandle akan komputasi yang berat. Jadi saran Pichel sih, kalau teman-teman sering pakai laptop ini buat kerja berat, ada baiknya pakai cooling pad biar sirkulasi udaranya jauh lebih optimal. Atau setidaknya hindari penggunaan langsung di atas permukaan empuk kayak kasur ataupun juga sofa, supaya aliran udara dari bawahnya tuh nggak terhambat gitu. Di bagian multimedia, kita akan mulai dulu pertama di bagian audio. Di mana di bagian audio laptop ini sudah dibekali dengan sepasang stereo speaker di sisi bawah dari laptopnya. Dan untuk audio tuning sendiri memang tidak ada informasi apapun pada situs resmi dari Dell ataupun juga pada spec sheet-nya. Tapi walaupun gitu untuk kualitas suaranya memang tergolong fine-fine aja. Levelnya bisa bilang lumayan balance antara bass dan juga treble. Walaupun kualitas bassnya memang nggak tebel-tebel amat. Kemudian pada saat Pichel tes dengan sebuah lagu, maka speaker laptop ini mampu menghasilkan suara rata-rata di 91,1 desibel dengan maksimum mencapai 96,2 desibel. Sementara waktu kita masuk ke bagian webcam, maka laptop ini sendiri hanya dilengkapi dengan webcam kamera standar 0,9 megapiksel. Di mana dengan webcam ini dia bisa menangkap foto dengan resolusi 1280x720 pixel atau merekam video 720p 30 fps. Untuk kualitasnya memang ya jangan ditanya lah, sudah pasti burik. Mau di tempat terang ataupun tempat gelap sama-sama aja, hasilnya nggak beda jauh. Dan sudah pasti webcam ini sudah tidak akan mungkin dilengkapi dengan namanya Windows Studio Effect lah, kayak laptop-laptop sekarang. Ya boro-boro, laptop zaman begini tuh belum kenal apa namanya NPU tuh kagak ada. Tapi bagusnya webcam laptop ini sudah dilengkapi dengan manual cover buat menutup akan lensa kameranya. Dan juga nanti LED indikatornya juga akan menyala kalau misalnya webcamnya sedang aktif. Jadi user webcam ini tuh bisa lebih aware kalau misalnya webcamnya aktif ataupun enggak tanpa sepengetahuannya. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh bisa coba tunjukin hasil dari speakernya dan juga webcam dari laptop ini. Check this out. Teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari rekaman webcam laptop Dell Latitude 5410 yang menggunakan setup kamera 0,9 megapiksel dan dapat merekam video 1720p 30 fps atau bisa mengcapture gambar 1280x720 pixel ya. Ya seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini bukan karena bukan karena sekitar jalan ada kabut, tapi emang tangkapan gambarnya seperti ini. Nah, tuh lihat berkabut. Ya, 0,9 megapiksel udah kayak zaman-zaman webcam jadul. Ya juga laptop jadul, kan jadul di rumah sih. 19 ya udah itulah. Ya, di depan jauh sini ada webcam yang dengan ada cover juga seperti ini. Nah, tuh. Tapi dia cuma cover doang ya, bukan buat video cut off. Dan di kanan kiri lensanya ada lubang mikrofonnya, jadi harusnya suara jelas ketangkap. Dan jangan berharap seperti kata si Bapak Pichel tadi, nggak ada Windows Studio Effects ini ya, karena dia belum pakai prosesor AI kayak zaman sekarang gitu ya. Ya itu aja teman-teman.
Yuk. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, maka laptop ini sendiri dilengkapi dengan modul Wi-Fi Intel Dual Band Wireless AC 8260, di mana hanya mendukung Wi-Fi 5.802.11ac yang memiliki transfer speed up to 867 megabit per second. Modul Wi-Fi ini support akan dual frekuensi di 2,4 dan juga 5 GHz. Dan juga ini sudah langsung dibundling dengan Bluetooth yang masih memiliki versi 4.2. Dan buat teman-teman yang mungkin butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, nggak usah khawatir. Karena laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan Gigabit Ethernet yang menggunakan modul dari Intel. Dengan kode Intel Ethernet Connection I219-LM yang memiliki transfer speed up to 1 gigabit per second. Nah, sementara kalau misalnya tadi teman-teman dengar soal I/O port di mana ada SIM card, ya kan? Terus kenapa nggak dibahas di sini? Sabar, karena harusnya nggak masuk bagian networking. Kenapa? Karena ada bintangnya, syarat dan ketentuan. Kita akan bahas nanti di bagian upgrade. Jadi mending kita masuk bagian baterai dulu kali ya. Nah, di bagian baterai, maka laptop ini sendiri menggunakan baterai internal berbahan lithium ion berkapasitas 51.000 mWh dengan kode R8D7N. Dan untuk menguji akan kemampuan dari baterainya, kita akan pakai pengujian PCMark 10 dengan skenario Modern Office di battery mode. Maka waktu kita melakukan pengetesan, baterainya bisa bertahan hingga 4 jam 30 menit dari 99 hingga 5% baterainya. Sementara untuk skenario gaming di battery mode, baterainya hanya bertahan selama 1 jam 12 menit dari 99 hingga 5% baterainya. Dan untuk mengisi akan dayanya, laptop ini sendiri dibekali dengan charger output maksimum di 19,5 volt 3,3 ampere atau start dengan daya 65 watt. Chargernya ini nanti membutuhkan waktu 2 jam 22 menit untuk mengisi daya dari 4 hingga ke 99% dari kapasitas baterainya. Dan selain itu juga Pixel Test nih menggunakan port Type-C, di mana dia memiliki output 20 volt 4,5 ampere atau setara dengan daya 90 watt. Dan charger ini membutuhkan waktu 2 jam 11 menit untuk mengisi daya dari 4 sampai ke 99,4% baterainya. Nah, kenapa mentok di 99,4% sih dari tadi gitu kan? Kemungkinan sih memang ini karena sistem pengisian dayanya sengaja dibatasi buat jaga akan umur baterainya biar nggak overcharge. Bisa juga kayak coba utik-utik gitu, ngolak-ngalik segala macam pengaturan battery charge limit di BIOS-nya, tapi hasilnya tetap sama aja. Nggak akan nambah sampai tembus ke 100% juga nggak akan mungkin. Jadi kalau misalnya menurut Pichel ya, daya tahan baterainya ini bisa dibilang ya mungkin nggak terlalu spesial lah. Apalagi tadi cuma 4 jam buat kita pakai Modern Office tuh kayaknya zaman sekarang tuh nggak mungkin lah ya. Sekarang tuh rata-rata harus 8 jam, 9 jam. Apalagi kalau dibandingin dengan waktu pengisiannya yang memang tergolong cukup lama buat ukuran kapasitas 51.000 mWh. Tapi paling enggak laptop ini sudah support akan charging menggunakan Type-C. Jadi bisa lebih fleksibel lah. Kalau sewaktu-waktu butuh ngecharge pakai adaptor yang lain. Walaupun begitu memang waktu bisa tes 90 watt juga kan nggak bisa lebih cepet amat gitu. Jadi kayaknya memang dia dibatasin di 65 watt juga. Jadi nggak usah berharap lah bisa ngecharge terlalu kenceng gitu. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu soal kemampuan upgrade, maka untuk laptop ini sendiri disediakan upgrade di bagian memori dan juga storage serta ada di bagian yang satunya lagi, ya. Di bagian memori maka terdapat 2 slot SODIMM DDR4 yang masing-masing saat ini sudah terisi dengan modul SODIMM DDR4 8GB. Jadi opsi upgrade-nya teman-teman bisa mengganti modul yang ada dengan kapasitas yang lebih tinggi. Dan kalau misalnya teman-teman mau aktifkan akan fitur dual channel-nya, pastikan gunakan sepasang modul RAM dengan spek dan merek apa segala macam kalau bisa yang sama deh. Untuk menghindari akan variabel-variabel yang membuat dual channel-nya tidak efektif. Sementara untuk bagian storage ada 1 slot M2 NVMe yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 256GB. Jadi untuk opsi upgrade-nya teman-teman cuma bisa mengganti modul NVMe yang ada dengan modul berkapasitas yang lebih besar. Nah, yang satunya lagi ya ini yang Pichel mau jelasin. Di mana ada slot untuk memasang W1 card kalau teman-teman mau menggunakan kartu SIM card sebagai tambahan konektivitas dari laptop ini. Jadi memang nggak melulu bergantung pada sinyal Wi-Fi ataupun koneksi kabel pakai Ethernet. Tapi mau nggak mau teman-teman harus beli sendiri gitu ya. Dan itu makanya Pichel bilang tadi, kenapa di networking Pichel nggak jelasin. Ya teman-teman bisa carilah, ada kayak 100 ribuan, 150 ribu. Ya cincai lah ya, nggak terlalu mahal lah. Dan selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop Dell Latitude 5410 merupakan sebuah laptop yang masih bisa banget diperhitungkan. Terutama buat kita pakai sebagai laptop daily driver, apalagi kalau kita pakainya cuma mungkin sekedar kerja kantoran gitu ya. Ya, asalkan memang dipakai di situ aja. Kemampuan daily basisnya oke lah. Tapi kalau kita pakai buat digeber-geber kayak editing and rendering ataupun gaming, ya pokoknya ing gitu ya. Nggak juga sih. Ya kan working juga bisa ya, ada ingnya juga ya. Bang. Ya memang walaupun di video ini bisa ngasih tunjuk kalau misalnya ada game yang masih bisa jalan, tapi tetap aja terlalu banyak setup yang harus dilakukan demi mendapatkan performa yang
ya masih kerasa cukup-cukup makan lah. Dan seperti yang sudah Pichel mention di awal video, laptop ini tuh Pichel dapatkan, Pichel beli di harga 3,6 juta rupiah. Kalau teman-teman merasa laptop ini mahal, coba cek lagi. Ini laptop second 3,6 juta rupiah, udah dapat spek yang begini, menurut Pichel tuh udah yang kayak mind blowing lah. Intel generasi 10 bos. Dan kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main ke channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye. Iya kan? Bener kan? Generasi 10. Goks ini mah. Goks. Beli. Ayo.